Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel kita yang tercintanya pemirsa. Kali ini saya mau ngebacain lagi komentar-komentar dari pemirsa yang udah masuk di channel Teknisi Digital. Dan kalau dihitung sekarang ini adalah podcast yang ke-10. Kali ini saya mau bacain, mau coba jawab, ngasih pengetahuan aja deh. Seperti yang udah pernah saya ketahui pengetahuannya ya. Pokoknya masih di dalam batas kemampuan saya untuk menjawab lah. Dari Van Lirik, di video cara memperbaiki speaker aktif komputer. Kalau yang bulatan di tengahnya nggak ke atas, gelembungnya busa. Ini bisa kayaknya ya. Kalau yang bulatan di tengahnya nggak ke atas, gelembungnya bisa diperbaiki nggak kak? Speaker ya maksudnya ya. Jadi di video ini kan speakernya ada dua ya. Yang ini loh pemirsa. Nah yang ini nih. Itu kan speakernya ada dua. Kalau misalnya membran, gelembung berarti aku anggap membran aja deh. Jadi membran itu kalau misalnya dia masuk ke dalam atau tenggelam, dia nggak ke atas, nggak pada posisi yang seharusnya, itu kalau untuk speaker sekecil ini biasanya nggak bisa diperbaiki. Jadi harus ganti speaker yang baru. Kalau di kasus yang speaker ini speakernya satu rusak dan satu lagi kabel USB-nya itu putus di dalam, jadi harus ganti kabel USB baru. Cuman saya belum dapetin kabel USB yang nggak kepake. Nanti kalau ada kabel USB yang nggak kepake baru deh saya copotin, saya pakai untuk gantiin kabel USB yang rusak itu. Moga-moga aja 2 atau 3 hari ke depan speaker ini bisa hidup lagi meskipun cuma satu sisi ya. Karena kayaknya sih, gini, kayaknya sih rusaknya di kabel USB-nya aja. Moga-moga ya, sama di speakernya rusak juga. Moga-moga itu aja, dan rangkaian elektroniknya moga-moga nggak rusak. Kalau rusak, mau nggak mau harus ya dibuang deh. Mau gimana lagi ya, mau nggak mau ya. Moga bisa berhasil ngejawab. Moga bisa ini ya pemirsa. Moga bisa nambahin pengetahuan buat Van Lirik. Thank you udah mampir di channel Teknisi Digital. Dan ini ada dari Januar Audi Nugraha yang komentar di cara membuat flash disk 32 GB jadi bootable Windows. Jadi bootable Windows apa nih? Jadi bootable Windows 10. Saya tahu maksud Anda untuk menjelaskan secara lengkap dan detail, tapi tolong bahasanya lebih dipersingkat. Siap. Jadi kemarin itu cara untuk cara untuk membuat flash disk 32 GB jadi bootable Windows 10. Windows 10 ya tadi ya. Windows 10. Itu simple aja. Yang harus kita persiapkan adalah Rufus. Saya di sini pakai software namanya Rufus. Yang versi lama pun nggak apa-apa, bisa juga dipakai. Terus flash disk 32 GB atau 8 GB bisa juga, atau 16. Biasanya yang paling enak dipakai itu yang 16 atau yang 32. Kalau 8 GB biasanya kekecilan dia. Di sini saya menggunakan 32 GB. Jadi supaya flash disk itu berisi setup Windows untuk install ulang laptop, dia harus kita jadikan bootable Windows 10 dulu. Yang kita persiapkan adalah flash disk, laptop, dan OS dari Windows 10 atau file image. File image ya, bukan file gambar ya pemirsa, beda. Jadi file image itu file image Windows 10. Terserah yang versi apa aja. Kita nyalakan dulu software Rufusnya, terus kita colokin flash disknya, terus kita pilih flash disk itu di software Rufus tadi, terus kita browse, kita pilih
kita pilih ISO image-nya, ISO image Windows 10 itu, terus kita oke, kita start. Nah, tinggal tunggu aja, nanti selesai dia beres. Bisa jadi antara 10 sampai 15 menit udah selesai lah. Flash disk itu udah jadi bootable Windows 10. Setelah selesai baru klik finish, terus eject aja. Jangan langsung dicabut ya, di eject supaya dia nggak error. Nah, yang perlu diperhatikan untuk membuat bootable Windows untuk menginstal ulang laptop, pastikan data di dalam flash disk itu udah di backup dulu, karena waktu kita pakai untuk menginstal Windows, bahkan sebelum untuk install Windows ya, kalau kita pakai flash disk itu untuk kita jadikan bootable Windows 10, otomatis data yang ada di dalam itu akan diformat semuanya. Jadi sebelum itu backup dulu data-data yang penting di dalam flash disk itu ke hard drive-nya pemirsa. Nah, udah ya, beres ya. Kayak gitu, gampang. Mungkin itu bisa mempersingkat penjelasan yang ada di video saya ya. Nah, kalau misalnya mau nginstal ke laptopnya gimana? Searching aja, bisa di browsing di sini. Di playlist laptop juga ada banyak di situ. Cara untuk install ulang Windows. Oh iya, gini. Gimana caranya ngedapetin software Rufus? Pastinya kita harus beli. Ya, kalau misalnya kita pengen yang tanpa risiko, harus kita beli. Cuman kita harus sediakan beberapa ratus ribu lah untuk beli software itu. Tapi kalau mau versi yang lain, saya pakai versi yang nggak usah saya sebutin ya. Mungkin pemirsa udah tahu lah versi apa yang saya pakai. Jadi software ini saya gunakan, software Rufus itu saya dapetin ada di dalam mini Windows atau ada di dalam DLC di Hiren 2015. Ini udah lama banget, udah 5 tahun yang lalu. Waktu masih aktif di dunia IT kemarin saya ya. Gitu deh ceritanya. Jadi kalau misalnya DLC di Hiren itu kita masukin ke laptop, nanti dia bakal booting, nanti dia bakal muncul option, dan di situ banyak banget aplikasi-aplikasi yang udah terinstall di dalam satu DVD atau di dalam satu flash disk. Tergantung kita mau isi file itu di mana gitu. Kalau kita simpan di flash disk ya di flash disk. Balik lagi ke flash disk yang udah terinstall Windows 10 tadi ya. Nah, gimana caranya untuk menginstal laptop dengan menggunakan flash disk yang udah bootable Windows 10 tadi? Gampang banget. Yang pertama kita harus rubah dulu. Untuk startup pertama itu harus dengan opsi bootable, harus dengan opsi yang pertama itu harus booting flash disk dulu. Nah, kita bisa ngerubahnya melalui setting. Kalau misalnya pengen lihat detailnya gimana, searching aja di channel saya, udah saya tunjukin gitu gimana caranya untuk merubah file setup BIOS-nya ya. Bukan merubah file, merubah settingan BIOS. Biasanya kita masuk di escape, delete, atau F2 atau F11 atau F12 biasanya. Pilih aja di antara beberapa tombol tadi, karena di setiap laptop itu beda-beda. Meskipun ada laptop yang mereknya sama, kalau misalnya nomor serinya beda, kadang-kadang dia beda juga gimana caranya untuk masuk ke BIOS. Jadi sebelum laptop itu masuk ke Windows yang lama ya, maksudnya sebelum kita install ulang, dia kan ada OS-nya Windows misalnya. Sebelum dia masuk ke Windows pertama kali kita hidupin, kita bisa masuk ke dalam setup BIOS. Nah, di dalam setup BIOS tadi nanti kita bakal pilih tab yang namanya boot, BOOT. Nanti kita pilih untuk setting boot priority. Nah, boot priority yang pertama itu kita isi dengan bootable flash disk. Gampang banget nanti kalau kita memang flash disk kita kebaca, nanti di dalam situ ada opsinya kok, kita tinggal naikin aja. Naikinnya biasanya pakai F5 dan nuruninnya pakai F6. Nanti kalau udah selesai semua, baru kita tekan F10 untuk save, terus kita exit. Nah, dia langsung masuk ke, maksudnya
Setelah kita save, nanti dia langsung restart. Kalau berhasil, dia bakal booting flash disk yang isinya setup dari Windows 10 tadi. Gampang kan? Gitu aja. Simple. Kalau mau lebih jelasnya, next time kalau ada servisan laptop yang mau diinstal ulang Windows 10, saya tunjukin deh, saya buatin videonya ke pemirsa supaya nambah pengetahuan, nambah wawasan juga. Baiklah ya, terima kasih sudah menonton. Itu aja tadi jawaban saya untuk cara membuat flash disk 32 GB jadi bootable Windows 10 dan cara memperbaiki speaker aktif komputer. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya. Pemirsa, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.